Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Segara Rupa. Teman-teman Tribuners, kisah mistis Laut Utara Bali bukanlah hal yang baru. Apakah kalian masih ingat dengan kasus tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 beberapa waktu yang lalu? Yang tentu saja beritanya membuat duka bagi rakyat Indonesia. Kapal selam ini diperkirakan karam di Laut Bali, tepatnya di Laut Wilayah Utara. Setelah sebelumnya dalam pencarian, akhirnya kapal selam ini dinyatakan tenggelam. Namun berbicara laut dan samudra, khususnya di Bali memang mengandung banyak misteri. Cerita rakyat dan mitos, ihwal mistisnya Laut Bali Utara pun masih melegenda hingga saat ini, di mana Laut Bali Utara dikenal juga sebagai batas pemisah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pada awalnya dalam cerita rakyat disebutkan bahwa Pulau Jawa dengan Pulau Bali merupakan teritorial satu kesatuan dan tidak terpisah seperti saat ini. Juru Mangku Ketut Maliarsa menjelaskan kepada Tribun Bali, dengan terpisahnya antara kedua pulau ini, maka di antara pemisahan itu disebut dengan Selat Bali. Selat Bali merupakan teritori Bali Utara yang diyakini merupakan tempat mistis dan angker. Bahasa kerennya bahwa daerah Selat Bali itu keramat ya Tribuners, karena merupakan tatanan daerah tempat suci, yaitu adanya Pura Segara Rupa. Pura Segara Rupa berada tepat di ujung hidung Pulau Bali yang merupakan daerah teritorial Kabupaten Buleleng. Dalam Babat Arya Bang Pinateh dikisahkan Empu Sidimantra beryoga semadi memohon kemuliaan dan kerahayuan jagat kepada Betara Siwa dan Sangyang Baruna Geni. Beliau dititahkan untuk menorehkan tongkat saktinya sebanyak 3 kali. Dan terjadilah keajaiban, yaitu air laut pasang yang mengakibatkan Pulau Jawa dan Pulau Bali menjadi terpisah sampai sekarang. Cerita mistisnya, kata dia, yang menjadikan daerah Selat Bali ditakdirkan menjadi daerah perairan yang angker. Makanya secara spiritual di daerah ini setiap tahun diadakan upacara dan upakara pakelem yang disebut dengan Sarana Banten, Dirgayu Sebumi, dan Taur Gentuh pada hari suci Anggara Umanis Uku Uye. Segara Rupa secara harfiah maknanya adalah lautan yang sempit yang disebut dengan nama Selat Bali. Hal ini tidak bisa lepas dengan mitologi bahwa ada seorang Brahmana yang sakti mandraguna, kaya raya dengan istrinya yang cantik dari kerajaan Daha bernama Empu Sidimantra. Sekalipun kehidupan beliau seperti itu, namun terusik dengan ulah anak sematawayangnya yang bernama Mani Angkeran, sehari-harinya sebagai penjudi. Dalam cerita itu dikatakan bahwa Mani Angkeran kehidupannya diliputi dengan kegelapan karena suka berjudi. Tidak tanggung-tanggung ya Tribuners, bahkan hingga banyak hutang yang membuat kekayaan ayahnya nyaris habis. Tetapi beliau ini tidak pernah tobat, bahkan sampai kekayaan Empu Sidimantra akhirnya luluh lantak. Dalam keadaan terjepit dan terpuruk, Sang Empu bertapa dan beryoga semadi memuja Ida Sang Hyang Widiwasa untuk memohon pertolongannya agar bisa membayar hutang anaknya. Pada saat itu beliau mendapatkan pawisik atau wahyu agar Sang Empu datang ke kawah Gunung Agung yang ada di Bali, sebab di sana ada harta karun yang melimpah yang bisa membantu kesulitannya. Tentunya dengan kesaktian Empu Sidimantra cepat sampai di kawah Gunung Agung. Beliau duduk sambil merapalkan mantra-mantra dengan disertai uncaran suara genta yang bertalu-talu. Kemudian muncullah sang naga Basuki dari persembunyiannya, dan ia menanyakan tentang keperluan Empu Sidimantra datang ke sana. Lalu berceritalah Empu Sidimantra tentang kesulitannya, sehingga diberikan anugerah emas dan intan yang begitu melimpah, serta disuruh mengambil secukupnya untuk membayar hutang-hutang anaknya.
Namun diingatkan dengan syarat agar sang anak dinasehati untuk mengubah perilakunya agar tidak lagi melakukan kegiatan berjudi. Bu Sidimantra kembali ke Daha dan langsung disuruh sang anak untuk membayar hutang-hutangnya. Telah dibayar, ternyata betul masih ada sisa dan di sanalah Mani Angkeran tergoda imannya untuk berjudi lagi. Bahkan sampai kembali punya hutangnya Tribuners, bahkan yang begitu banyak. Pada saat ini sang Empu Sidimantra kehabisan akal, lalu anak ini tidak dihiraukan lagi. Kemudian pergilah sang anak tanpa tujuan hingga akhirnya dia ingat bahwa dulu sang ayah memperoleh emas dan intan di kawah Gunung Agung. Dari sana muncul niatnya untuk pergi ke tempat itu lagi sambil mencuri genta sang ayah dan dibawa ke kawah tersebut. Sesampainya di sana, Mani Angkeran mengumandangkan uncaran bunyi genta tanpa disertai mantra. Ternyata walaupun begitu, sang naga Basuki juga akhirnya menemui sang Mani Angkeran. Begitu sang naga berbalik, terlihatlah di ekornya banyak emas dan permata. Lalu sang Mani Angkeran mengambil keris dan memotong ekor sang naga itu. Naga Basuki kesakitan dan akhirnya ia marah. Kemudian dibakarlah Mani Angkeran dengan kesaktiannya hingga habis menjadi abu. Hal ini kemudian membuat Empu Sidimantra sedih karena anaknya hilang tidak pulang semenjak kepergiannya. Dari sana sang empu memperkirakan bahwa anaknya kemungkinan datang ke kawah Gunung Agung. Ternyata benar saja. Lalu sang empu menanyakan kepada sang naga Basuki tentang keberadaan anaknya. Beliau diberitahu bahwa sang anak telah dibakar menjadi abu. Dengan rasa sedih dan terharu, empu memohon kepada sang naga Basuki agar anaknya dihidupkan kembali. Tapi sang naga juga memohon agar sang empu mengembalikan ekornya untuk bisa tersambung lagi. Tentu saja Tribuners, dengan kesaktiannya masing-masing akhirnya ekor naga bisa tersambung dan Mani Angkeran kembali hidup. Seperti diceritakan sebelumnya, Empu Sidimantra beryoga semadi dan yang dipuja adalah Betara Siwa dan Sanyang Barunageni. Lalu beliau mendapat anugerah dan disuruhlah Empu Sidimantra menorehkan tongkat saktinya sebanyak 3 kali hingga terbelahlah Pulau Jawa dan Pulau Bali sehingga memunculkan Selat Bali yang ada sampai saat ini. Tujuannya agar Mani Angkeran bisa selesai berjudi dan tidak lagi kembali ke tempat di mana ia berjudi. Hingga saat ini Selat Bali memang dikenal dengan keangkeran dan kisah-kisah mistisnya, serta dikeramatkan oleh masyarakat Bali dan juga sekitarnya. Birumangku mengatakan sampai saat ini apabila ada yang ingin lewat atau melakukan kegiatan di area Selat Bali pasti akan memohon izin secara skala dan niskala, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak bisa terjadi. Ia menjelaskan, Empu Sidimantra mendapatkan anugerah untuk menorehkan tongkat saktinya, tujuannya untuk menjaga tatanan teritori Pulau Bali agar tetap asri dan lestari. Dan yang tidak kalah pentingnya, agar anak Empu Sidimantra tidak dapat bebas pulang pergi ke tempat ia berjudi. Kemudian Mani Angkeran digembleng dan dididik untuk mengubah perilakunya hingga akhirnya sang anak didikse menjadi Dahyang Mani Angkeran. Nah, sekian Tribuners cerita tentang Selat Bali. Semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman di rumah. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.